Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Karin. Saya dari jurusan Bisnis, Prodi Akuntansi Perpajakan. Saya berasal dari kelas 1 AP1. Secara harfiah, Islam berarti penyerahan atau kedamaian. Islam menekankan keesaan Tuhan, pentingnya amal, etika, dan hukum yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tindakan mahasiswi yang menyingkirkan batu di tengah jalan dapat dianggap mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, tindakan membantu orang lain dan menjaga keselamatan adalah bagian dari amal baik. Menyingkirkan batu tersebut bukan hanya menghindari potensi bahaya bagi pejalan lain, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Sejalan dengan ajaran Islam untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerugian dalam masyarakat. Ini bisa dilihat sebagai manifestasi dari nilai-nilai, kebijakan, dan rasa solidaritas. Aslama yaitu berarti menyerahkan diri atau tunduk. Ini menunjukkan konsep penyerahan total kepada kehendak Allah. Yang kedua yaitu salama. Salama berarti keselamatan. Ini mencerminkan tujuan Islam untuk menciptakan kedamaian dalam hidup individu dan masyarakat. Yang ketiga, salam, berarti berdamai. Ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Ketiga makna ini saling terkait membentuk fondasi ajaran Islam tentang penyerahan diri kepada Tuhan untuk mencapai kedamaian dan keselamatan. Sejarah Al-Quran erat kaitannya dengan sejarah Islam awal yang meliputi kronologi dan asal-usul kompilasi tertulis Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat berusia 40 tahun di Gua Hiro pada 17 Ramadan. 40 tahun di Gua Hiro pada 17 Ramadan sekitar tahun 610 Masehi. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Periode turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun dan periode Madinah berlangsung selama 10 tahun. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa orang ditunjuk untuk menulis Al-Quran. Di antaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Al-Quran bukan buku undang-undang, melainkan petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran berisi pedoman dan universal yang berlaku sepanjang masa. Disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam, semuanya harus menjadikan akidah sebagai asas dasarnya. Dari tingkatan ilmu, Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib bagi tiap-tiap umat Islam mengetahuinya, mencakup ilmu yang berkenaan dengan itikat atau keyakinan. Ilmu ini untuk menghilangkan kekeliruan iman dan bisa membedakan antara yang hak dan batil. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian masyarakat Islam, bukan seluruhnya. Dilihat dari kegunaannya bagi manusia, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua ilmu, yaitu ilmu yang baik atau al-mahmudah dan tidak baik, yaitu al-mazmumah. Ilmu al-mazmumah seperti ilmu perbintangan atau ilmu-ilmu pemikiran sesat. Menurut Al-Ghazali, bila sebuah ilmu tidak baik, hendaknya ada sekelompok ilmuwan muslim untuk mempelajarinya, bukan untuk mengamalkan ilmu tersebut, tetapi untuk menjaga orang awam dari kerancunan. Syariat Islam memiliki beberapa tujuan utama, antara lain menjaga agama, hifz al-din, yaitu melindungi keyakinan dan praktik ibadah umat Islam. Yang kedua, menjaga jiwa atau yang disebut hifz al-nafs, yaitu melindungi kehidupan dan kesehatan individu. Yang ketiga, menjaga akal atau yang disebut hifz al-aql, yaitu mendorong penggunaan akal dan pendidikan. Selanjutnya, menjaga keluarga atau yang disebut hifz al-nasl, yaitu melindungi keturunan dan hubungan sosial.
Dan yang keenam, menjaga harta atau yang disebut hifz al-mal, yaitu melindungi kekayaan dan hak milik. Tujuan-tujuan ini mencerminkan prinsip keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih telah menonton video saya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.